Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Julia, NIM A1B019130, kelas C jurusan manajemen. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah Pancasila yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila di Era Digital pada Generasi Milenial. Langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini ada pendahuluan. Latar belakang. Pesatnya perkembangan teknologi di abad ke-21 juga menciptakan tatanan kehidupan baru bagi manusia modern. Pada era milenial, manusia mulai meninggalkan cara-cara konvensional dalam menjalani kehidupannya dan digantikan oleh gaya hidup. Gaya hidup modernisasi saat ini yang sedang tren membawa dampak positif sekaligus juga dampak negatif yang sangat besar. Selanjutnya pembahasan. Di sini pembahasannya ada 4 hal penting. Yang pertama, bagaimana eksistensi Pancasila pada saat ini. Yang kedua, bagaimana karakteristik generasi milenial. Ketiga, bagaimana degradasi moral di era milenial. Dan keempat, bagaimana peran Pancasila pada generasi milenial. Langsung saja. Pertama, eksistensi Pancasila saat ini. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Pancasila adalah 5 dasar yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Namun di era milenial ini, Indonesia seolah lupa terhadap jati dirinya. Tanpa disadari, nilai-nilai Pancasila semakin terlupakan oleh masyarakat Indonesia. Hal itu membuat identitas bangsa cepat atau lambat semakin memudar digerus perubahan zaman. Selanjutnya, karakteristik generasi milenial. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu dalam bahasa Sanskerta dan mens dalam bahasa Latin yang berarti berpikir atau berakal budi. Jadi, manusia adalah makhluk yang berakal budi. Maksudnya, mampu menguasai makhluk lain. Artinya, jadi manusia merupakan makhluk sosial di mana dalam setiap kehidupannya mereka tidak dapat terlepas dari makhluk hidup yang lain. Berikut kita bahas karakteristik generasi milenial. Pertama, selalu terhubung. Generasi milenial selalu terhubung dengan dunia luar melalui internet mobile yang mereka bawa kemana-mana. Kedua, segera. Generasi milenial selalu menginginkan kecepatan, apakah itu berhubungan dengan respon yang mereka harapkan maupun kecepatan dalam memperoleh informasi. Ketiga, sosial. Generasi milenial sangat tertarik dengan interaksi sosial, apakah itu chattingan dengan teman-teman lama, memposting buku harian dalam web blogging, berbagi informasi dan bersosialisasi melalui situs jejaring sosial semacam Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Yang keempat, generasi milenial lebih terkesan individual, cukup mengabaikan masalah politik, fokus terhadap nilai-nilai materialistis, dan kurang peduli terhadap membantu sesama jika dibandingkan dengan generasi ke-10 dan generasi baby boom pada saat usia yang sama. Yang kelima, generasi milenial merupakan pribadi yang individualistis. Nah, mereka banyak Yang kelima, generasi milenial merupakan pribadi yang pikirannya terbuka, mendukung kesetaraan hak, misalnya tentang LGBT atau kaum minoritas. Yang keenam, generasi milenial kerap dituding sebagai generasi yang manja, etos kerja yang buruk, sampai terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau ponsel pintar mereka. Selanjutnya, degradasi moral di era milenial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2014, degradasi kemunduran, kemerosotan atau penurunan mutu moral dan pangkat. Kata moral berasal dari kata Latin mos yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin moralitas.
Moralitas adalah istilah manusia yang menyebut ke manusia atau orang lainnya dengan tindakan yang mempunyai nilai positif. Kita akan membahas di sini menurut Kohlberg, Sontag 2003 maksud saya, membagi perkembangan moral menjadi 3 tahap, yaitu pertama, tahap prakonvensional, kedua, tahap konvensional, dan ketiga, tahap pasca konvensional. Maksudnya di sini tahap prakonvensional, pada tahap ini anak-anak peka terhadap aturan-aturan budaya. Moral masih ditafsirkan oleh anak berdasarkan akibat fisik, baik berupa sesuatu yang menyakitkan atau kenikmatan. Kedua, tahap konvensional. Tahap ini anak-anak menemukan pemikiran moral, aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dipatuhi atas dasar menuruti harapan keluarga atau kelompok masyarakat. Ketiga, tahap pasca konvensional. Pada tahap ini, anak-anak merumuskan aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral secara jelas berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki kebahasaan dan dapat diterapkan atau terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip tersebut, dan terlepas pula pada identifikasi diri dengan kelompok tersebut. Selanjutnya, millennials. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran Pancasila pada generasi milenial. Bisa dilihat di sini ada beberapa contoh generasi milenial. Nah, pembahasannya di sini Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila menjadi moral kehidupan negara dalam arti menuntut penyelenggara dan penyelenggaraan negara menghargai dan mentaati prinsip-prinsip moral atau etika politik. Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan beberapa cara. Langkah pertama, melalui lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Langkah kedua adalah dengan pemberian contoh-contoh aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang langkah ketiga adalah dengan melalui diskusi dan kajian-kajian ilmiah guna mengembangkan kontekstualisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila, terutama pada generasi milenial. Yang keempat, langkah terakhir adalah reaktualisasi Pancasila melalui media sosial. Nah, selanjutnya penutup. Kesimpulannya, generasi milenial merupakan generasi yang paling dekat dengan teknologi. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pasca tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Bertumbuh di era pergantian abad menjadikan gaya hidup pada generasi mengalami perubahan yang drastis dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila menjadi moral kehidupan negara dalam arti menuntut penyelenggara dan penyelenggaraan negara, menghargai dan mentaati prinsip-prinsip moral atau etika politik. Sebagai konsekuensinya, negara tunduk kepada moral dan wajib mengamalkannya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.